Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Abi Wakos ya. Kali ini kita berada di pelataran sawah ya, tapi pelataran sawahnya bukan padi teman-teman, melainkan sayuran genjer ya. Yang mana berada di Desa Sidomulyo ya, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat ya. Nanti kita kali ini akan mencoba mencari inspirasi ya dari seorang mahasiswi cantik teman-teman. Yang mana beliau ini adalah seorang petani ternyata. Banyak orang tidak mengira bahwasannya dia petani karena memang melihat dari parasnya ya tidak memungkinkan untuk mau bertani. Tapi inilah uniknya beliau. Nah, kenapa mau bertani? Nah, inilah mau yang kita angkat nantinya, kenapa beliau ingin menjadi seorang petani ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Nanti kita akan coba berdiskusi dengan beliau. Tapi teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung channel kita ya dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, sehingga ketika ada video dari kita akan langsung ternotifikasi kepada teman-teman. Oke teman-teman, mari kita tanya-tanya langsung ya. Nah ini dia teman-teman. Assalamualaikum. Salam Pak. Nih Ya Pak. sibuk nampaknya nih. Enggak Pak. Nah jadi teman-teman, beliau ini namanya Ningsih Sri Mulyaningsih ya, saya sampai lupa pada masih susah ya. Nah jadi beliau ini adalah seorang mahasiswi semester 7 ya Ningsih ya, di Prodi Ekonomi Syariah STAI Syekh Haji Abdullah Halim Hasan Al Islahiyah Binjai ya. Jadi awalnya itu ketika saya menjadi dosen kewirausahaan beliau ya, saya pernah bertanya apa sih usaha beliau. Ternyata beliau ini seorang petani. Awalnya saya nggak percaya gitu karena melihat parasnya yang cantik, tapi nggak percaya juga saya kan, makanya saya coba-coba teliti lagi kan sama teman, ternyata benar gitu kan, ternyata benar beliau adalah seorang petani yang bergerak di bidang sayur mayur yaitu genjer ya ini sih ya. Ini sejak kapan dimulai bertanam sayur ini? Dari awal tahun 2016 orang tua saya memulai usaha membudidayakan tanaman genjer ini Pak. Jadi dari situlah saya ikut turun untuk bercocok tanam menanam tanaman genjer gitu Pak. Iya, berarti dari tahun 2016 ya, bermula dari usaha ayah juga ya. Iya Pak. Oke Ningsih, ini kan biasanya kalau sawah itu kan identik dengan namanya padi ya. Tapi kenapa ayah itu memilih genjer daripada padi gitu? Orang tua saya memilih membudidayakan tanaman genjer ini karena waktu panennya, masa panennya lebih singkat. Sekitar 25 hari sudah dapat dipanen. Sedangkan tanaman padi masa panennya lebih lama waktunya, sekitar 3 bulan baru dapat bisa dipanen. Bagaimana sih alurnya gitu? Alur cara bercocok tanam genjer ini gitu. Apakah sama seperti padi atau beda gitu? Jadi alur cara penanaman genjer ini sendiri, yang pertama kali harus dipersiapkan adalah lahan atau tempatnya. Lahan atau tempatnya pun tidak boleh sawah yang darat, dia harus sawah yang berlumpur. Awal mulanya tuh tanah tuh harus diluku. Biasa di sini kami menyebutnya mesin jetor ya Pak, untuk memudahkan air bercampur dengan lumpur tadi sehingga terbentuk menjadi lumpur yang halus dan merata. Jika lahan sudah siap, maka genjer sudah siap untuk ditanam. Oh ya teman-teman, tadi kita berada di tempat yang terbuka ya. Jadi kalau ketika diskusi mungkin agak kepanasan, maka kita coba cari di gubuk ya, gubuk yang sederhana tapi nyaman ya. Nah kita sini lebih enak diskusinya gitu sama Mbak Nining nih. Mbak Nining apa Mbak Ulin? Mbak Ningsih ya. Oke Mbak Ningsih. Tadi kita udah diskusi bagaimana cara budidaya ya, bagaimana cara panennya juga. Nah sekarang mau tanya omsetnya nih. Omsetnya itu kira-kira gimana tuh Mbak Ning ketika panen raya atau pembibitan gitu? Nah untuk omsetnya sendiri Pak, kalau pembudidayaan tanaman genjer ini sendiri per satu rantainya biasanya sudah bersih ya Pak, terpotong gaji karyawan, kepotong pupuknya dan modalnya. Biasanya itu kisar sekitar 1 juta Pak. Sedangkan untuk omset pembibitan pembudidayaan genjer ini sendiri, per rantainya biasa kami jual satu rantai 50 ikat dan harganya itu sekitar 160.000 gitu Pak omsetnya. Dan biasanya kami membudidayakan tanaman genjer ini, menanamnya tuh sekali tanam itu bisa sampai 5 atau 7 rantaian sekali tanam. Bibit ya? Genjer ya Pak. Ya. Iya, seperti itu Pak.
Jadi lebih untung mana nih? Lebih untung nanam sampai jadi seperti ini, genjer ya, atau nanam yang cuman semai habis itu bibit gitu? Sebenarnya kalau masalah omset lebih untung dan lebih besar dari pembibitan genjer sendiri Pembibitan Pak. ya, Iya. daripada kita Menanam genjer sampai jadi ya. sayurannya. Oke. Gitu Pak. Jadi sekarang ini fokus di mana? Fokus dua-dua atau sebagian? Lebih fokus sekarang di pembibitan genjer ya Pak. Iya ya. Lebih meluaskan pembudidayaan bibit tanaman genjer Ya. ini. Dibandingkan sampai jadi Jadi ya. seperti sayur. Nah, ada satu pertanyaan ini ya, Ningsi ya. Mungkin pertanyaan ini mewakili semua pemirsa ini ya. Kenapa nih Ningsi ini seorang gadis cantik ya, masih mahasiswi itu mau banting setir di dunia pertanian, apalagi kan kalau misalnya bersawah itu tidak lari namanya kotor-kotoran ya. Apalagi sekarang zaman sekarang ini kena pacet aja orang udah geli kan. Nah, kenapa Ningsi itu mau gitu dan lanjut untuk melanjutkan usaha orang tua. Nah, awalnya itu dari orang tua juga Pak, karena keseharian orang tua saya petani. Jadi dari situlah saya ikut membantu awal mulanya kan. Lama-lama terbiasa karena mayoritas di kampung saya ini hampir merata juga petani Pak. Jadi ya kegiatan saya setelah pulang kuliah ya membantu orang tua di sawah, dan sudah terbiasa karena udah kegiatan sehari-hari begitu Pak. Kira-kira malu nggak nih? Malu sih tidak ada ya Pak, hanya saja mencoba beradaptasi di lingkungan yang baru, karena kan di awal dulu nggak pernah ke sawah, sekali ayah udah ke sawah kan ikut juga bertani gitu kan Pak. Jadi membiasakan diri dan lama-lama sudah terbiasa. Rasa malu itu sih tidak ada ya Pak, karena selagi saya mencari uang yang halal begitu Pak. Berarti dari omset ini bisa membantu ya, Iya, untuk sangat uang kuliah membantu ya. Pak. Begitu teman-teman ya, yang namanya kita nih usaha jangan pernah yang namanya ada kata gengsi dan malu ya. Selagi kita tidak merepotkan orang lain, kenapa tidak ya? Yang penting kita bisa menghasilkan uang dari usaha kita. Oke Ningsi, nah ini terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira apa sih yang bisa Ningsi kasih nih untuk motivasi kepada teman-teman, terutama kaum milenial ya, yang mana saat ini tuh cenderung ke online ataupun game ya, bermain game gitu kan, sangat jarang sekali untuk yang hal-hal begini ya, apalagi kotor-kotoran gitu kan. Apa nih motivasi Ningsi kepada teman-teman supaya mau berusaha atau berwirausaha sejak muda? Motivasi saya sebagai mahasiswa dan juga petani, yang pertama kali itu yang harus dibuang banget itu rasa gengsi dan malu, dan diawali dengan niat dan usaha gitu ya Pak, menurut saya. Karena sekecil apapun usaha, jika kita terjun langsung, kita itu adalah bosnya gitu Pak. Dan sebesar apapun gaji, ketika kita kerja dengan orang, kita tetap menjadi karyawan. Jadi ketika ada usaha orang tua, kenapa nggak ikut terjun membantu dan mengembangkan usaha itu menjadi lebih besar lagi. Dan untuk para remaja, terus berusaha, terus bangkit, terus diniatkan selama kita mencari hasil yang halal gitu, untuk membantu perekonomian keluarga, untuk lebih mengembangkan usaha keluarga, kenapa tidak? Seperti itu sih Pak. Subhanallah sekali teman-teman. Itu tadi teman-teman diskusi kita dengan mahasiswi yang cantik ya, kemana beliau tuh masih muda, cantik, tapi mau terjun ke sawah-sawah nih, yang sangat jarang dilakukan oleh para remaja maupun remaji ya pada umumnya. Mungkin dari sini kita dapat bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran bahwasannya yang namanya usaha itu ya lebih bagus dilakukan sejak sedini mungkin ya, sehingga ketika kita sudah tamat kuliah ataupun sudah dewasa, kita tidak kelimpungan lagi untuk mencari pekerjaan. Kalau bisa kita menciptakan lapangan pekerjaan ya, seperti Ningsi tadi ini sudah banyak karyawannya yang karena ini hari Minggu ya kita syutingnya, jadi para karyawan tidak ada Ningsi ya. Hari biasa mungkin ada beberapa karyawan yang tugasnya mungkin ada yang menyemai, ada yang memanen dan sebagainya. Demikian tadi diskusi kita dengan Mbak Sri Mulyaningsi ya. Mudah-mudahan channel ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kita semua, agar kita selalu semangat ya untuk berwirausaha ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu nonton channel saya ya. Sebelum video ini berakhir, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe yang ada di bawah
jangan lupa tekan juga ya tombol loncengnya agar selalu ada notifikasi kepada teman-teman untuk selalu update channel kita seputar tentang kewirausahaan ya. Terima kasih Mbak Ningsih ya atas segala waktunya ya. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.